Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel di Math, belajar matematika sampai pusing karena orang pusing orang thinking. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan bahas materi mengenai limas ajaib. Ya, jadi limas ajaib ini adalah salah satu cara untuk menentukan ya jarak dari titik ke bidang, jarak dari garis yang bersilangan, jarak dari garis ke bidang dan lain sebagainya. Ya, jadi salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan limas ketiga. Ya. Nah teman-teman, perlu diketahui juga limas ajaib ini adalah rumus yang dirancang oleh Pak Anang, ya, salah satu pakar matematika di Indonesia, dia Pak Anang. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya Pak Anang, boleh di-subscribe ya. Silahkan di-subscribe dulu, nanti di dalamnya itu ada trik-trik cepat untuk membahas soal-soal ujian dan soal-soal olimpiade. Ya, dan buat teman-teman juga yang belum subscribe channel Wahyudi Math, silakan kalian subscribe dulu supaya kalian juga nanti dapat updatean materi mengenai pelajaran sekolah dan pembahasan soal-soal seputar olimpiade. Oh ya, sebelumnya teman-teman, pembuatan video ini juga sudah atas izin dari Pak Anang, ya, jadi tidak usah. Oke, nah sekarang kita mulai teman-teman. Gimana sih limas ajaib sebenarnya konsep dasarnya? Nah ini dia. Jadi teman-teman, yang dinamakan limas ajaib itu adalah seperti ini. Jadi ketika ada sebuah limas segitiga, ya, di mana ada 3 rusuk yang saling tegak lurus, gitu ya, 3 rusuk yang saling tegak lurus. Nah seperti ini. Kemudian dicari jarak dari T ke bidang ABC, gitu ya, jarak T ke bidang ABC. Nah kita tuh teman-teman, kalau kita mau cari jarak dari T ke ABC, maka caranya adalah kita tarik proyeksinya, betul ya, tarik proyeksinya. Sini misalkan kita ambil siku-siku di sini, ya, tidak harus tengah-tengah, tapi yang pasti harus siku-siku ya, siku-siku di sini. Kemudian ini kita sebut dengan titik P lah ya. Kemudian dari C ini tarik lagi garis. Ya, tarik lagi garis ke sini. Ini pun harus siku-siku juga. Ya, harus siku-siku juga. Maka jarak dari T ke bidang itu adalah jarak dari T ke PC gitu. Nah, ini kita sebut dengan X-nya lah ya. Sebut dengan X-nya. Oke, jadi ini sama dengan jarak dari T ke PC gitu. Nah, kemudian cara nyarinya gimana teman-teman? Kita perhatikan ya, dari segitiga TAB. Perhatikan segitiga TAB. Siku-siku di T pastinya ya, siku-siku di T. Ini siku-siku, ini adalah T, ini A, ini B, maka TP itu ke sini. Nah, ini adalah TP. Ya, TP. Nah, untuk mencari TP teman-teman, kalau ada segitiga siku-siku, kemudian tarik garis siku-sikunya, maka 1/TP kuadrat itu sama dengan 1/TA kuadrat ditambah dengan 1/TB kuadrat. Nah gitu teman-teman. Jadi 1/TP kuadrat sama dengan 1/TA kuadrat tambah 1/TB kuadrat gitu. Nah berarti dari sini nanti kita dapat TP-nya ya. Nah kemudian kalau kita perhatikan segitiga TPC ya, TPC, maka kita akan mendapatkan bentuk yang serupa. Mirip ya. Ini adalah T, misalkan. Ini adalah C, kemudian ini adalah P. Ini pun siku-siku pastinya ya di T. Nah kemudian dari T ini tarik garis siku-siku di bawah. Nah inilah X-nya, gitu ya. Inilah X-nya yang akan dicari. Nah dengan cara yang sama maka kita akan dapat 1/X kuadrat itu sama dengan 1/TC kuadrat ditambah 1/TP kuadrat teman-teman ya. Nah sekarang 1/TP kuadrat ini bisa kita ganti jadi 1/TA kuadrat tambah 1/TB kuadrat. Maka 1/X kuadrat itu sama dengan 1/TA kuadrat ditambah 1/TB kuadrat tambah 1/TC kuadrat. Dimana TA, TB dengan TC itu adalah rusuk yang saling siku-sikunya teman-teman ya. Nah, kemudian gimana sih untuk mencari X-nya ini? Kan X-nya itu adalah jaraknya yang mau dicari ya. Nah, lalu gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah, ini kan nanti kita samakan penjemput, betul ya?
Nah, berarti 1/x² itu sama dengan, nah gitu kan, kita cari KPK-nya dong, ya nggak? Cari KPK-nya, yaitu adalah KPK dari TA, TB, TC, kemudian dikuadratkan, ya, dikuadratkan. Nah, nanti di atasnya sini adalah KPK tadi per TA kuadrat ditambah KPK yang tadi per TB kuadrat ditambah KPK yang tadi per TC kuadrat, gitu ya. Maka kalau kita balik, X kuadrat itu sama dengan KPK, saya tulis KPK aja ya, per KPK per TA kuadrat ditambah KPK per TB kuadrat ditambah KPK per TC kuadrat. Ini masih kuadrat ya, masih kuadrat. Ini kalau diakarin semua, maka X-nya itu adalah KPK-nya itu sendiri dibagi dengan akar dari KPK per TA kuadrat, gitu ya. KPK per TA dikuadratkan ditambah KPK per TB dikuadratkan ditambah dengan KPK per TC dikuadratkan. Nah, gitu teman-teman. Ya, cara mencari jaraknya. Jadi misalkan nanti ini saya ambil contoh aja. Saya ambil contoh di sini. Di sini adalah misalkan 6. Di sini misalkan adalah 3. Di sini misalkan adalah 9, gitu ya. Maka jarak dari T ke ABC, ya. Ini contoh aja. Jarak dari T ke ABC itu adalah limas. Kita tulis gini, limas ajaib 3, 6, 9 gitu. Oh ya teman-teman, penulisan ini juga diciptakan oleh Pak Anang sendiri ya. Oke, nah kemudian cara menghitungnya gimana? Lihat, cari KPK dari 3, 6, dan 9, yaitu adalah 18 ya, berarti 18 per akar. Nah, 18 dibagi 3, 6. 18 dibagi 3, 6 dikuadratin. Jadi sini tulis 6 kuadrat. 18 dibagi 6 berarti 3 kuadrat. 18 dibagi 9 berarti 2 kuadrat. Nah, gitu cara hitungnya. Berarti 18 dibagi dengan akar 36 ditambah 9 tambah 4 berarti sama dengan 18 per akar 49 ya. Berarti sama dengan 18 per 7. Nah, gitulah teman-teman cara mencari jarak dari T ke ABC dengan menggunakan limas ajaib ya. Nah, yang paling sulit di sini adalah ya, yang perlu dilatih itu adalah membentuk limas dari soal-soal yang tidak biasa mungkin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Ini dia. Oke, kita cari adalah misalkan yang kita cari adalah jarak dari A. Nah, dari A ke PQB ya, A ke PQB. Coba kita perhatikan teman-teman, di A ke PQB ini sudah terbentuk sebuah limas ajaib. Nah, dari sini, ini kan A-nya di sini, ini saling tegak lurus ya. Nah, ini saling tegak lurus ya, saling tegak lurus begitu. Nah, berarti tinggal kita hitung aja di sini. Di sini adalah 4 ya, ini adalah 6, di sini adalah 3. Oh, berarti jarak A ke PQB itu adalah limas ajaib. Kita tulisnya limas ajaib 3, 4, 6. Berapa? Cari KPK-nya. Berarti KPK-nya adalah 12 per 12 bagi 3 berarti ini akar ya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan 12 per akar 16 ditambah 9 tambah 4. Berarti sama dengan 12 per akar 29. Nah, itulah jarak dari A ke PQB ya. Boleh sederhanakan jadi 12 per 29 akar 29. Nah, atau dirasionalkan ya. Itu teman-teman cara mencari jarak dari titik ke bidang dengan menggunakan limas ajaib gitu ya. Nah, ini kan limas ajaibnya udah jelas nih, udah jelas terbentuk ya. Nah, gimana kalau nggak jelas ya, atau kita harus membentuk sendiri. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia ya.
Di sini yang dicari misalkan adalah dari A, ya, jarak dari A ke EMN, ya. Gimana cara nyarinya? Nah, di sini yang kita gunakan adalah teman-teman cara memperluas bidang, ya, dengan cara memperluas bidang. Ini bidang EMN ini kita akan cari gini. Kan 5 ajaib itu kita harus cari perpotongan bidang itu terhadap garis-garis yang tegak lurus gitu ya. Maka nanti ini A ke sini, kita udah tahu ya, A ke sini. Ini adalah 3, kemudian A ke atas, kita udah dapat. Ini adalah 6 ya. Berarti yang belum dapat adalah yang mendatarnya. Nah, jadi kita cari yang mendatarnya ini, dia ketemunya di mana gitu. Dia memotong bidang di mana. Nah, caranya gimana? Kita perhatikan garis EN. Garis EN ini kan sebidang ya, sebidang dengan AB ini yang mau kita cari, garis mendatar ini. Kalau ini kita lanjutkan ke sini, ya, tarik garis lurus, maka nanti akan berpotongan di sini. Ya, akan berpotongan di sini. Misalkan di sini adalah P, ya. Maka 5 ajaibnya itu adalah AE, AM, dan AP gitu. Cuman panjang AP berapa? Nah, yang kita gunakan apa di sini? Kesebangunan, ya. Perhatikan segitiga AEP, kemudian di sini adalah ada B dan N ya. Ini B, N, di sini adalah A, di sini E, ya. Di sini P. Ini kita ambil sama besar aja ya, sama besar. Maka di sini adalah 6, sini 3, di sini 6. Maka di sini adalah misalnya X lah, ya. Berarti X per X plus 6 itu sama dengan 3 per 6 ya. Berarti kan ke sini per ini sama dengan ini gitu kan. Maka kalau dicoret ini 1 per 2 kali silang jadi 2x sama dengan x plus 6. Maka x nya sama dengan 6 juga ya. Ini x nya sama dengan 6. Oke, x nya sama dengan 6. Maka jarak dari A ke EMN bisa kita tulis jadi 5 ajaib berapa? 3, kemudian 6, kemudian 12 ya. 3-nya itu si AM, 6-nya itu adalah si AE, 12-nya adalah si AP ini. Ya, maka hasilnya adalah cari KPK-nya 3, 6, 12, berarti KPK-nya 12 ya. 12 per akar 12 dibagi 3 berarti 4 dikuadratkan, ditambah 12 dibagi 2 12 dibagi 6 berarti 2 kuadratkan, ditambah 12 bagi 12 berarti 1 dikuadratkan gitu ya. Maka hasilnya adalah 12 per akar 16 tambah 4 tambah 1 berarti sama dengan 12 per akar 21 atau 12 per 21 akar 21, atau boleh kita tulis 4 per 7 akar 21. Nah gitu teman-teman ya. Jadi mencari jarak dari titik ke bidang ini akan menjadi sangat mudah ya. Yuk lanjut atau berikutnya. Nah ini dia. Yang kita cari di sini adalah jarak dari B. Ya, jarak dari B ke FST. Nah, B ke FST. Ini sisinya kita tulis nama aja ya. Tulis nama aja biar mudah. Ini 3, sini 3, ini 3, ini 3. Nah, kita lihat teman-teman dari B nih. B ini yang udah kita dapat adalah bagian ke atasnya nih, udah memotong bidang ya, bagian ke atasnya. Berarti udah clear nih, yang ke atasnya adalah 6 ya. Tinggal ke belakang dengan ke sampingnya berapa nih memotongnya. Kita belum tahu, maka kita harus cari lagi gitu. Nah, caranya gimana? Kita gunakan kesebangunan. Nah, caranya gimana? Kita perluas lagi teman-teman bidangnya. Jadi karena ini ada di bidang alas ya, dari bidang alas. Ini pun ada di bidang alas, ini boleh diperpanjang, nanti bisa ketemu. Ya, jadi kalau kita mau memperpanjang bidang atau memperluas bidang, kita tinggal tarik aja garis-garis, ya, kemudian kita pertemukan. Gitu. Tapi garisnya itu harus yang sebidang. Nah, ini dia, ya. Oke, kita tarik sini untuk menghitungnya, tarik sini. Ini kita misalkan adalah M gitu ya. Jadi kita misalkan adalah P, maka
maka nanti kita punya segitiga SMP gitu ya, segitiga SMP. Di sini ini adalah S, ini adalah M, P, di tengahnya di sini ada T, di sini ada C gitu ya. Ini di sini ada 6, di sini adalah 3, di sini 3 ya, karena MC kan di sini 3 nih. MC 3. Nah, kemudian CP-nya berapa? Ini X ya. X, maka ya bisa kita tulis bahwa X per X plus 3 itu sama dengan 3 per 6 ya, atau sama dengan 1 per 2. Maka 2X sama dengan X plus 3, maka X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Oh, berarti CP-nya ini 3. Nah, maka sisi 5 ajaibnya yang mau kita pakai itu adalah 6 ditambah 3, berarti 9. Nah, gitu teman-teman. Ya, oke. Nah, yang ke belakang udah jadi nih, tinggal yang ke samping, yang ke kiri. Ini pun sama, kita teruskan ke sini, gitu ya. Nah, nanti ketemu di sini, ya. Sepertinya ini sama ya, sama nanti di sini adalah 3, gitu ya, sini 3 juga. Maka 5 ajaib yang dipakai atau sisinya adalah 9 juga sama. Maka nanti B ke FST itu adalah 5 ajaib. 5 ajaib berapa nih? 9, 9, 6 ya. Atau 6, 9, 9. Ketukar nggak apa-apa lah. Berarti sama dengan KPK-nya kan 18 dibagi dengan akar 18 bagi 6, 3 berarti 9 ya, 3 kuadrat ditambah 4 ditambah 4 ya, berarti sama dengan 18 per akar 17 atau sama dengan 18 per 17 akar 17. Nah, gitu lah teman-teman. Ya, untuk membuat 5 ajaib. Jadi caranya kita perluas bidang dengan cara memperpanjang garis-garis yang ada pada satu bidang gitu. Yang ada pada satu bidang supaya nanti dia ketemu. Oke, jadi 5 ajaibnya kalau kita gambar total jadi di sini nanti. Ini ya, ajaibnya. Ini ya, jadi sekarang bidangnya luas teman-teman. Nah, ini dia bidangnya. Nah, ini dia ya. Jadi jarak dari B ke bidang STF tadi atau FST tadi diwakili oleh B ke 5 ajaib. B ini kita misalkan adalah apa ya, M lah ya, M, B, M, F, P gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Di sini yang ditanyakan adalah jarak dari B ke bidang PCQR ya, ke bidang PCQR. Nah, kalau seperti ini gimana kira-kira ya? Oke, B ke PCQR. Nah, kita lihat teman-teman, B ke PCQR ini udah ada ke depannya ya, ke depannya, ke belakang maksudnya, ke belakangnya udah ada nyampe ke sini, ke kirinya juga udah ada nyampe ke sini gitu ya. Berarti tinggal ke atasnya gitu ya, tinggal ke atas atau yang tegaknya, yang vertikalnya. Ini 3, ini 6. Nah, jadi PR kita adalah di mana B ini secara vertikal memotong bidang PCQR gitu. Nah, kalau ini kita perluas teman-teman ke sana, nanti logikanya gini, B-nya di sini, bidangnya miringnya ke sini gitu. Jadi kalau diperluas ke sono, nanti ini B-nya ya, perluas ke sana, nanti dia nggak akan ketemu gitu. Jadi mau nggak mau, bidang ini harus kita perluas ke sini gitu, supaya nanti secara vertikal dia bisa ketemu gitu. Nah, kira-kira yang satu bidang dengan FB itu yang mana supaya bisa kita perpanjang? Ini yang satu bidang itu adalah RP ya. RP itu satu bidang dengan FB. Maka kalau ini RP-nya kita perpanjang ke bawah ya, kita perpanjang ke bawah, dan FB-nya pun kita perpanjang ke bawah gitu ya, maka akan ketemu di sebuah titik. Titiknya ini kita misalkan adalah titik T ya, titik T. Kemudian kita lihat segitiga RFT ya, kita gunakan kesebangunannya. Di sini adalah segitiga RFT, kita buat di luar aja ya.
Itu. Kemudian di sini ada B, di sini ada F, di sini ada R, di sini ada 3, ini ada T, ini adalah X yang mau ditanya, di sini 4 tadi di atas, ini adalah 6 ya. Oke, jadi pertanyaan X-nya ini berapa teman-teman ya? Kita gunakan keseimbangan lagi, berarti X dibagi X plus 6 itu sama dengan 3 per 4. Berarti 4X sama dengan 3X plus 6, plus 18. Maka X-nya itu adalah 18. X-nya adalah 18. Oke, berarti dari B ke bawah ini adalah 18. Nah, 5 ajaibnya jadi yang mana teman-teman? 5 ajaibnya jadinya nggak ke atas, tapi ke bawah gitu. Ke bawah 5 ajaibnya, yaitu adalah dari P ke C, kemudian ke T gitu ya. Nah, ini dia 5 ajaibnya ya. Nah, jadi 5 ajaib itu nggak harus di dalam kubus ya, tapi keluar kubus pun nggak ada masalah gitu. Yang penting sisi vertikal, sisi datar ya, datarnya dan sisi depan belakangnya itu memotong bidang tersebut gitu. Dan kita harus cari panjang dari titik tersebut ke perpotongannya itu berapa. Itu intinya. Oke, berarti B ke bidang PCQR itu adalah sama dengan 5 ajaib. 5 ajaib berapa ini? 3, 6, dan 18 ya. KPK-nya adalah 18 ya. 18 per akar 18 dibagi 3 berarti 6, 36 ya. 18 dibagi 6, 3 berarti 9 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 18 per akar 46 atau 18 per 46 akar 46. Boleh kita sederhanakan jadi 9 per 23 akar 46. Nah, itu dia teman-teman perkenalan dari yang namanya 5 ajaib ya. Mudah-mudahan dengan 5 ajaib ini nanti teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan dimensi 3 dengan lebih mudah. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita tentang 5 ajaib part 1 ya, part 1 tentang perkenalan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.